Bab 195. Keraguan tentang Lautal Mati. Saat penghalang 5 warna pecah, puing-puing pilar batu mulai bersinar merah terang. Tidak ada lagi pecahan jiwa di sekitar pria berambut merah itu. Segel di jiwanya telah hilang. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang telah merusak segelnya untuk sementara. Matanya memancarkan tatapan iblis. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan mengusapnya ke bawah. Tiba-tiba, celah raksasa muncul di atasnya. Celah itu sangat besar, dan lapisan kabut kelabu keluar darinya. Wang Lin sangat akrab dengan kabut kelabu. Dia segera mengenalinya sebagai kabut yang berada di luar laut jiwa mati. Sementara itu, di dalam debu merah, cahaya merah yang tak terhitung muncul. Bintik-bintik debu berkumpul menjadi pecahan jiwa dan menyerbu ke arah pria berambut merah itu. Jika pecahan jiwa itu mendarat, maka semua yang telah terjadi akan sia-sia. Mata pria berambut merah itu menjadi dingin. Dia tidak akan membiarkan pecahan jiwa itu menyegelnya lagi. Setelah merobek celah itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan menggeram rendah, Tusi sudah lama mati. Menggunakan namaku, Ta Sen, aku memanggil senjata penyelamat hidupku, tombak penghancur bintang. Saat dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tombak panjang yang terlihat seperti naga hitam tiba-tiba keluar dari kabut kelabu dan muncul di hadapannya. Tombak itu berhenti sejenak, tetapi dengan cepat mendarat di tangan pria berambut merah itu. Saat pria berambut merah itu mencengkeram tombak, raungan menggelegar bergema di area sekitarnya. Tak lama kemudian, pilar tempat dia berdiri runtuh dan menjadi tumpukan puing kecil. Pria berambut merah itu masih melayang di udara. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Adapun fragmen jiwa, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Dia melambaikan tombak dan semua pecahan jiwa berhenti di udara. Mereka melayang 10 kaki darinya. Sementara itu, pria berambut merah itu menggerakkan tubuhnya dan menyerbu ke arah celah. Pada saat yang sama, semua orang di grup Doumu, terutama lelaki tua yang membuat kesepakatan dengan Wang Lin, mengungkapkan ekspresi gugup. Tanpa sepatah kata pun, mereka dengan cepat berdiri dan mengikuti Ta Sen ke dalam celah. Saat mereka melewati Wang Lin, lelaki tua itu menatap Wang Lin dan sedikit mengangguk. Jiwa Wang Lin kembali ke tubuhnya dan pindah ke celah. Penggarap iblis yang masih hidup semua mengikuti mereka ke dalam celah tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki celah, Wang Lin segera menyadari bahwa mereka berada di luar laut jiwa. Tepat di bawah mereka adalah laut jiwa mati yang Wang Lin coba serang sebelumnya. Laut jiwa terbelah menjadi 2, setengahnya adalah laut darah dan yang lainnya adalah laut jiwa mati. Sebuah pikiran melintas di benak Wang Lin. Sejak dia memasuki celah, dia sangat berhati-hati. Dia diam-diam melihat sekeliling dan melihat bahwa kelompok Doumu telah memposisikan diri sedemikian rupa sehingga mereka mengelilinginya dan pria berambut merah itu. Posisi ini sangat rumit. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, maka mereka tidak dapat melihat tanda-tandanya. Tapi Wang Lin telah melalui banyak hal dan bisa melihatnya sekilas. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia mencibir di dalam hatinya. Dia sangat curiga terhadap kelompok Doumu. Selama bertahun-tahun, apakah mereka benar-benar tidak pernah menunjukkan tanda-tanda atau membiarkan Ta Sen menyadari bahwa mereka selalu berkomplot melawannya? Agak mencurigakan bahwa orang-orang yang diam-diam merencanakan untuk entah berapa tahun menjadi terang-terangan di depan Ta Sen. Tetapi bahkan jika Ta Sen menyadarinya,
itu tidak ada hubungannya dengan Wang Lin di semua. Dia hanya ingin hadir pada saat Laut Jiwa Mati dibuka sehingga dia bisa memasukinya dan menggunakan bagian dari warisan pengetahuannya untuk meninggalkan tempat yang menyesakkan ini. Pria berambut merah itu berdiri di atas Laut Jiwa Mati dan mulai tertawa terbahak-bahak. Dia berteriak, "Tusi, kamu tidak bisa membuatku terjebak. Meskipun aku hanyalah sebagian kecil dari kesadaran jahatmu, warisan ini seharusnya menjadi milikku." Saat dia berbicara, wajahnya menjadi muram dan tombak di tangannya jatuh. Tiba-tiba, dinding kabut yang mengelilingi Laut Jiwa Mati ambruk dan sebuah terowongan menuju jauh ke arah Laut Jiwa Mati segera muncul. Kabut di daerah sekitarnya dengan cepat tersingkir. Terowongan itu dalam, dasarnya tidak terlihat. Raungan teredam terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang meraung di dalam terowongan. Tusi, bahkan senjata penyelamatmu, tombak penghancur bintang, telah tunduk padaku. Hanya saya yang memiliki kualifikasi untuk meneruskan warisan Anda. Ta Sen berkata, saat tombak di tangannya menyerang lagi. Kali ini, itu adalah tebasan vertikal. Itu menciptakan salib dengan tebasan sebelumnya, membentuk salib raksasa. Di tengah salib ada lubang selebar puluhan kaki. Ta Sen memasukinya. Setelah pria berambut merah itu masuk, kelompok Doumu menjadi lebih gugup, tapi mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Adapun Wang Lin, matanya berbinar dan mengikuti mereka juga. Sementara itu, semua pembudidaya setan yang masih hidup mengungkapkan ekspresi bersemangat dan berteriak kegirangan. Pria berambut merah itu ada di depan. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Bibirnya membentuk senyum dingin. Segera, dia tiba di bagian bawah kabut kelabu. Jalan itu terhalang oleh lapisan awan. Petir ungu melintas terus-menerus di awan. Pria berambut merah itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melemparkan tombak ke depan. Itu berubah menjadi naga hitam. Itu menyerbu ke awan tepat saat sambaran petir ungu mendarat di atasnya. Pria berambut merah itu tidak berhenti sejenak. Dia dengan cepat mengikuti tombak ke awan. Tiba-tiba, petir ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari awan dan mendarat di tubuhnya. Di bawah pemboman petir ungu, sebuah bola petir terbentuk di sekitar tubuh Ta Sen, tapi dia tidak terluka. Dia mulai tertawa. Murid Wang Lin berkontraksi saat dia menatap pria berambut merah itu. Dia ingat bahwa petir ungu yang muncul di gunung pembatas alam kedua adalah petir ungu yang sama seperti ini. Wang Lin berkedip dan melambat. Dari suatu tempat di belakangnya, dia mendengar suara lelaki tua itu bertanya, "Teman kecil, kenapa kamu tidak bergerak maju?" Wang Lin tidak menoleh. Dari saat mereka meninggalkan Laut Darah, 10 pembudidaya tua terus mengawasinya, mencegahnya mundur. Dia hanya melambat sedikit, tetapi lelaki tua itu sudah menanyainya. Dari sini, Wang Lin tahu betapa pentingnya hal ini bagi mereka. Wang Lin tidak tahu mengapa mereka begitu percaya diri sehingga mereka bahkan bisa mengabaikan keberadaan Ta Sen. Tapi dia sudah mengambil keputusan, meninggalkan tempat ini adalah tujuan utamanya. Di dalam bola petir, pria berambut merah membentuk isyarat tangan yang aneh dan berkata, "Tusi sudah lama mati. Saya menggunakan nama saya, Ta Sen, untuk memanggil senjata petir keluarga saya, Bulan Ungu." Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, teknik di tangannya keluar dan memasuki awan. Segera setelah itu, awan mulai menyusut. Petir ungu yang mengamuk perlahan mereda. Akhirnya,
Awan itu berubah menjadi bilah setengah bulan dan jatuh ke tangan pria berambut merah itu. Setelah dia melihatnya, dia membuka mulutnya. Bilah setengah bulan menyusut dan masuk ke mulutnya. Di bawah kabut kelabu ada awan petir ungu, dan di bawah awan petir ungu ada laut yang benar-benar hitam. Ini adalah jiwa mati yang dibentuk oleh setengah dari jiwa dewa kuno Tusi ketika dia meninggal. Pria berambut merah melihat pisau setengah bulan. Wajahnya menunjukkan ekspresi gembira, lalu dia menyerbu ke arah laut mati di bawah kakinya. Yap, dia melihatnya saat berada di mulutnya, menurut penulis. Saat dia bergegas maju, terdengar suara gemuruh dari laut mati. Segera setelah itu, makhluk non-naga, tapi seperti naga tiba-tiba keluar dari laut mati. Saat bergerak, ia menciptakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya di laut mati. Tak lama kemudian, kepala besar makhluk itu keluar dari laut dan menatap pria berambut merah itu. Ta-Sen memandangi makhluk itu dan mengerutkan kening. Dia berteriak, "Makhluk jahat, kamu bahkan tidak bisa mengenaliku." Makhluk yang panjangnya jutaan kaki itu bergerak perlahan, menyebabkan ombak di laut bergulung dengan dahsyat. Itu menatap Ta-Sen dan tiba-tiba mengucapkan kata-kata manusia. "Ta-Sen, kamu adalah kesadaran jahat yang terbentuk ketika Master mempraktikkan teknik ilahi transformasi tinta mengalir. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Jika bukan karena Anda memberontak ketika tuannya berada di titik paling kritis dari kultivasinya, tuannya tidak akan mati." Ta-Sen dengan dingin mendengus dan dengan muram berkata, "Apa hubungannya ini denganku?" Ambisi Tusi terlalu besar, berusaha menguasai teknik ketuhanan yang tidak bisa dikuasai siapapun. Jika bukan karena itu, bagaimana dia bisa menciptakan saya? Saat dia memisahkan saya dari jiwanya, dia meninggalkan saya, tetapi saya harus berterima kasih padanya. Jika tidak, saat dia meninggal akan menjadi saat saya juga binasa. Mata makhluk besar itu menjadi dingin dan berkata, "Sebelum kematian Tuan, dia menyuruhku untuk menjaga warisan pengetahuan. Tanpa izin saya, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan. Warisan kekuasaan sudah menjadi milikku dan satu-satunya yang tersisa adalah warisan pengetahuan. Kenangan Tusi tidak berguna bagiku. Semua yang dia tahu, aku juga tahu. Jika bukan karena pembatasan yang ditempatkan oleh hukum warisan yang mengharuskan kedua warisan untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan dalam tubuh ini, saya bahkan tidak akan repot dengan semua ini, dan saya tidak akan terjebak olehnya di lautan darah selama bertahun-tahun." Pria berambut merah berkata sambil menyerang ke depan dengan tombak. Tiba-tiba, topan gelap muncul. Topan tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai angin menderu. Itu menyerang makhluk itu. Melihat pemandangan di hadapannya, Wang Lin tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan makhluk ini benar, dan dia menjaga warisan pengetahuan, lalu ketika penyihir iblis langit membuka portal ke harta warisan sebelumnya, mengapa tidak ada bahaya? Dan bahkan setelah sebagian diambil, mengapa tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk ini? Wang Lin melihat ke bawah ke laut mati dan keraguannya meningkat. Dia mengerutkan kening. Dia diam-diam mengaktifkan taktik dewa kuno di benaknya. Menurut ingatan yang diwariskan, siapapun yang memiliki warisan hanya perlu mengaktifkan warisannya di laut jiwa mati untuk pergi. Makhluk besar itu dengan dingin menatap pria berambut merah itu. Itu bahkan tidak peduli dengan siklon yang menderu ke arahnya. Sesaat sebelum mendarat, makhluk itu mengeluarkan kepalanya dan menabrak topan.
Bab 196. Perjanjian rusak. Topan bertabrakan dengan ular dan runtuh. Jiwa Wang Lin mengaktifkan bagiannya dari warisan, tetapi hatinya dengan cepat tenggelam. Tampaknya bagian warisannya tidak cukup untuk menimbulkan reaksi apapun, meskipun hatinya ingin meninggalkan tempat ini. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia memiliki keraguan sebelumnya, dan, dengan warisan yang tidak berfungsi di sini, dia memastikan bahwa tempat ini bukanlah lautan pengetahuan. Akibatnya, semua yang dia lakukan sebelumnya menjadi sia-sia. Mata Wang Lin menjadi dingin, tetapi ekspresinya pulih dengan cepat. Dia sangat sadar bahwa tidak ada kejadian baru-baru ini yang normal. Menurut ingatan dari bagian warisannya, fakta bahwa jiwa Tusi menjadi laut mati dan laut darah ketika terbelah menjadi dua bagian adalah benar. Tempat ini benar-benar laut jiwa mati, tetapi mengapa warisan pengetahuan tidak bekerja di sini? Wang Lin melihat sekeliling. Tatapannya jatuh pada skala pada makhluk sepanjang 1.000.000 kaki dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Jantungnya berdetak kencang saat dia menatap timbangan dan mengingat lokasinya. Ketika Wang Lin mengaktifkan warisan pengetahuannya, dia merasakan respons samar dari skala itu. Meskipun responnya lemah, itu menanggapi panggilan dari bagian warisannya, sehingga skala itu pasti istimewa dalam beberapa hal. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak mengangkat lengan kanannya, tetapi dengan lembut melambaikan jari telunjuknya. Keretakan yang sangat kecil muncul dan menghilang dengan cepat. Gerakan Wang Lin sangat rahasia, dan celah kecil itu menghilang begitu muncul, jadi tidak ada orang lain yang menyadarinya. Hati Wang Lin menjadi tenang. Munculnya celah itu berarti dia bisa menggunakan metode uniknya untuk bergerak dengan bagian warisannya. Dia memindai tasnya sendiri dengan indera ilahi dan mencibir di dalam hatinya. Dia punya banyak tas untuk dipegang. Salah satu yang membuatnya paling khawatir adalah yang memegang 10 harta penyelamat jiwa, Huan Yuan Bistrap, dan 20 batu roh berkualitas tinggi. Dia tidak pernah lengah sejak dia menerimanya. Dia tidak percaya bahwa 10 orang ini akan dengan mudah membiarkannya mempertahankan hal-hal ini. Apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah untuk menyesatkan mereka. Setelah banyak pengalaman memasuki celah, Wang Lin menyadari bahwa celah yang dibuka dengan menggunakan warisan berbeda. Jika seseorang memasukinya, mereka tidak harus segera keluar di sisi lain, karena ada celah kecil antara pintu masuk dan pintu keluar. Ruang itu dipenuhi dengan energi kacau yang mencegah masuknya akal ilahi. Dia bereksperimen dengan itu sebelumnya. Dia mengeluarkan pedang terbang dan melemparkannya ke celah. Saat pedang memasuki celah, dia kehilangan koneksi dengannya. Hanya setelah pedang keluar dari sisi lain koneksi dipulihkan. Hatinya menjadi bersemangat. Jika dia bisa memanfaatkan properti keretakan ini, itu bisa menghasilkan keajaiban baginya. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mengambil sekantong batu roh berkualitas tinggi, perangkap binatang buas, dan 10 instrumen, mencampurnya sedikit, dan menempatkannya dalam 3 kantong penyimpanan yang berbeda. Pada saat yang sama, perubahan terjadi. Kelompok Doumu saling memandang dan, mengikuti lelaki tua itu, menyatukan tangan mereka. Sinar cahaya menghubungkan mereka bersepuluh, membentuk bentuk tidak beraturan yang mengelilingi Tasen. Mata dingin Tasen menatap ke arah 10 orang itu. Wajahnya mengungkapkan senyum dingin. Dia mencibir, "Kalian 10 telah menunggu bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya menemukan kesempatan. Sangat bagus." Wajah lelaki tua itu menjadi suram.
Tanpa sepatah kata pun, kedua tangannya terus berubah. 9 lainnya mengikuti. Tangan mereka mengubah tanda lebih cepat dan lebih cepat. Bentuk tidak beraturan yang telah terbentuk tiba-tiba mulai bersinar dan mendekati. Tasen tersenyum dingin sambil memalingkan muka. Dia memandangi makhluk itu dan perlahan berkata, "Sepertinya kalian sudah saling berhubungan. Anda berencana untuk menyegel saya lagi." Makhluk itu menatap Tasen dan dengan tenang berkata, "Setelah menyegelmu, 10 orang ini masing-masing akan mendapatkan bagian dari warisan. Dengan godaan sebesar ini, siapapun akan setuju." Tasen tampaknya tidak peduli dengan bentuk tidak beraturan yang dengan cepat mendekati tubuhnya. Dia mulai tertawa keras. Tangan kanannya memegang tombak dan tiba-tiba menyerang ke depan. Serangkaian ledakan bisa terdengar. Seekor naga hitam besar tiba-tiba muncul dan menyerang sosok yang tidak beraturan itu. Tak lama kemudian, pria berambut merah itu mengarahkan jarinya ke dahinya sambil dengan dingin menatap langsung ke arah pria tua itu dan berteriak, meledak. Ekspresi pria tua itu berubah. Tubuhnya mulai bersinar merah. Sepotong ki yang kacau keluar darinya saat tubuhnya bergetar. Dia dengan cepat meletakkan tangannya di perutnya dan berteriak, menyebarkan. Tiba-tiba, lampu merah keluar dari tubuhnya. 9 wajah lainnya menjadi lebih serius dan tangan mereka berubah tanda. Ini menyebabkan mereka beralih ke keadaan di mana mereka dapat menyerap ki. Lampu merah dengan cepat terbelah menjadi 9 lampu merah dan memasuki tubuh 9 orang itu. Mereka bersinar merah. Pria tua itu dengan cepat berteriak, "Tutup." Pada saat itu, lampu merah dengan cepat meninggalkan tubuh ke-9 orang itu, menjadi satu lagi, dan kembali ke tubuh lelaki tua itu. Saat lampu merah memasuki tubuhnya, dia gemetar dan memuntahkan seteguk darah hitam. Wajahnya tiba-tiba memucat. Dia menatap Tasen dan menyeringai, "Tasen, karena lelaki tua ini berani mencoba membunuhmu, aku sudah punya metode untuk mematahkan teknikmu. Teknik ini tidak berguna untukku. Semua peristiwa ini terasa seperti memakan waktu lama, tetapi terjadi dalam rentang beberapa tarikan napas." Tasen diam-diam mencibir. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan melihat ke-9 orang lainnya, satu persatu, dan berteriak, meledak. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia dengan cepat berteriak, "Li Peng." Tasen berhenti. Dia samar-samar mengingat kata-kata, "Li Peng." Itu adalah nama orang dari kelompok 11 yang melarikan diri darinya bertahun-tahun yang lalu. Pada titik ini, tawa muncul dari mulut makhluk itu. Suara itu jelas bukan dari makhluk itu, tapi dari orang lain. Makhluk itu membuka mulutnya dan meludahkan inti. Tumor tumbuh di intinya. Tumor itu melekat erat pada intinya, seolah-olah itu adalah parasit. Setelah tumor tumbuh sedikit, ia terbelah dan wajah seseorang muncul dari dalam. Wajahnya terlihat sangat terpelajar, tetapi matanya, yang dipenuhi dengan kejahatan seperti mata Raja Iblis, dengan dingin menatap Tasen dan mengeluarkan mantra yang rumit. Nyanyian itu menciptakan 10 lingkaran yang dengan cepat muncul di sekitar 10 orang dan sepenuhnya meniadakan metode ledakan pecahan jiwa Tasen. Tasen menyentakkan kepalanya dan dengan dingin menatap wajahnya. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia berkata, "Sepertinya alasan aku tidak bisa menangkapmu bertahun-tahun yang lalu adalah karena kamu diselamatkan oleh hewan ini." Kepala tersenyum pahit, mengungkapkan ekspresi kebencian. Suaranya dipenuhi dengan kebencian dan berkata, kata demi kata,
dulu ketika kami bersebelas mempercayai kebohonganmu, memecahkan segel yang dipasang Tusi padamu, dan membiarkanmu mendapatkan kembali kebebasanmu, kami menyadari bahwa itu adalah yang terbesar, kesalahan hidup kita. Hari ini, kami akan membereskan kesalahan kami. Tidak masalah apakah itu warisan kekuatan atau warisan pengetahuan, keduanya akan menjadi milik kita. Ta Sen menggerakkan tombak di tangannya. Dia mengungkapkan senyum sarkastik dan dengan tenang berkata, "Pertama, 10 orangnya mengkhianatiku, lalu hewan ini menyembunyikan orang lain. Tidak bisa hanya 2 gerakan ini. Apalagi yang ada di sana." Dengan itu, dia menatap Wang Lin dan ratusan kultivator iblis tercengang yang berada di luar medan perang. Kepala yang terhubung ke inti mencibir, "Kamu akan tahu." Dengan itu, dia berkomunikasi dengan makhluk itu menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Makhluk itu tiba-tiba bergerak dengan keras dan melingkar di dalam air. Tubuhnya yang sangat besar terus melingkar, hingga mencapai ketinggian Ta Sen dan benar-benar mengelilinginya. Di dalam tubuh makhluk itu, naga hitam yang dibentuk oleh tombak itu berhenti belasan kaki dari bentuk tidak beraturan itu. Akibatnya, Ta Sen benar-benar terkepung. Ekspresi Ta Sen tetap tenang. Dia mengeluarkan senyum sarkastik dan mengeluarkan cahaya ungu yang menjadi pedang setengah bulan. Itu mendarat di tangan kirinya. Ta Sen memegang tombak di tangan kanannya dan pisau bulan sabit di tangan kirinya. Dia menyerang dengan keduanya. Tiba-tiba, bentuk tidak beraturan yang mengelilinginya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Mata Ta Sen menyala. Dia melemparkan kedua senjata itu ke depan dan mereka masing-masing membentuk sebuah meteor yang mengenai ujung dari bentuk yang tidak beraturan itu. Di antara 10 orang, 4 dari mereka memuntahkan seteguk darah dan gemetar seolah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat krisis itu, tubuh makhluk itu tiba-tiba menjadi kaku dan sebuah benjolan terbentuk di atas kepalanya. Di dalam benjolan itu, seorang pria bersisik muncul. Muridnya berbentuk berlian. Mereka mengeluarkan perasaan tidak manusiawi. Saat orang itu muncul, jeritan keluar dari mulutnya. Jeritan itu sangat tajam. Itu membentuk pedang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Ta Sen. Pada saat yang sama, ekspresi lelaki tua itu menjadi kaku. Keningnya dipenuhi keringat. Bentuk tidak beraturan yang dibentuk oleh 10 dari mereka semata-mata bergantung pada diri mereka sendiri untuk dipertahankan. Dengan setiap guncangan yang disebabkan oleh Ta Sen, hati mereka bergetar. Dia memandang Wang Lin dan menggeram rendah, "Teman kecil, bertindaklah sekarang." Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia menatap Ta Sen. Sejak lelaki tua itu mulai bertindak, Wang Lin telah mengamati Ta Sen, dan dari awal sampai sekarang, mata lelaki tua itu masih tenang. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Lin tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu menjadi bersemangat. Tepat ketika dia hendak berbicara, arah Wang Lin bergeser dan dia terbang melewati pria yang menahan itu dan dengan cepat menyerbu ke arah makhluk sepanjang jutaan kaki itu. Wang Lin tidak peduli apakah orang-orang ini hidup atau mati, yang dia pedulikan saat itu hanyalah satu hal, dan itu adalah skala khusus pada makhluk itu. Nyatanya, sejak awal, dia tidak pernah berencana untuk membantu anjing laut yang disebut itu. Wang Lin tidak percaya dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ekspresi lelaki tua itu menjadi cemberut. Dia mendengus dan meletakkan tangannya di dadanya, membentuk bentuk berlian.
Dia berteriak, "Instrumen saya, serang." Saat kata-kata lelaki tua itu keluar, tangan kanan Wang Lin dengan cepat membuka celah dan memasukinya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.